minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Sugeng atau yang mewakili selaku Kepala Sekolah UPT SD Negeri Salangrejo, yang kami hormati kepada Ibu Yuyun Purbaningsih selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Blitar, dan seluruh peserta diseminasi budaya positif. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat hari ini. Kedua, sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi Agung Muhammad SAW, yang tentunya kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Dan semoga kita semuanya sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya, di sini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan, yang keempat adalah doa, dan terakhir adalah penutup. Bapak Ibu semuanya, marilah kita buka acara diseminasi pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadiniyati sholihah lahul Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Semoga acara diseminasi hari ini berjalan dengan lancar. Bapak Ibu semuanya, acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Mila Rahmawati. Kepada Ibu Mila kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu semuanya, acara berikutnya adalah sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri Salangrejo, dan
yang akan diwakili oleh Bapak Hari Pitoyo. Kepada Bapak Hari Pitoyo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kami sampaikan kepada pembawa acara atas waktunya. Yang pertama yang saya sampaikan adalah permintaan maaf dari Bapak Kepala Sekolah karena hari ini tidak bisa hadir karena harus menghadiri pertemuan di kecamatan, sehingga memberikan perintahnya kepada saya untuk mewakili pada acara desensitisasi budaya positif pada hari ini. Yang berikutnya, Bapak Kepala Sekolah berpesan kepada kami bahwasanya beliau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Yun, karena pada kesempatan kali ini Bu Yun termasuk atau mengikuti program pendidikan CGP angkatan yang ke-11 Kabupaten Blitar. Intinya adalah dengan kegiatan atau pembelajaran yang diikuti Bu Yun, semoga kedepannya bisa memberikan dampak yang baik, dampak positif bagi UBT SD Negeri Sararejo, yang nantinya semoga akan juga memberikan atau menurunkan ilmu yang diterima Bu Yun kepada rekan-rekan sejawat yang lainnya. Yang berikutnya adalah semoga apa yang telah dijalani Bu Yun atau yang akan dijalani Bu Yun kedepannya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan juga akan memberikan hasil yang maksimal, yang bagus, yang nantinya juga bisa berimbas kepada lembaga kita. Amin. Seperti itu. Mungkin seperti yang bisa saya sampaikan, semoga kedepannya kita juga bisa bersama-sama, nanti yang lainnya dari rekan-rekan guru yang belum, nanti kedepannya juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program CGP. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, dengan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi budaya positif di sekolah, program CGP angkatan ke-11 yang disebutkan oleh Bu Yun dinyatakan dibuka. Terima kasih, saya kembalikan ke pembawa acara. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Hari Pitoyo. Acara selanjutnya adalah doa. Doa ini juga akan dipimpin oleh Bapak Hari Pitoyo. Kepada Bapak Hari Pitoyo kami persilakan. Terima kasih. Ilahatina Mustafa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anta syukur hamdan wa hamdan wa 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 mazidah ya Allahumma inna nas'aluka sekolah salamatan fiddin wa hidayatan jannati wa hidayatan biduni wa barakatan rizki wa rahmatan qabla al-maut wa rahmatan lil maut wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma amin ala fi sa'atil maut wa najatan minana wa min syarr. Allahumma fillahu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma Timbana kamara bayana sahira Rabbi ja'al muqimah sholati wa taqabbal doa.
disampaikan terima kasih kepada Bapak Hari Pitoyo. Acara selanjutnya adalah penutup. Di sini saya sebagai pembawa acara. Apabila mulai awal hingga akhir ada kekurangan ataupun kekilafan, baik yang saya sengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Setelah acara ini ditutup, adalah akan dilakukan diseminasi oleh Ibu Yuyun Purbaningsih selaku calon guru penggerak angkatan 11. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Yuyun saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT SD Negeri Salamrejo, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPT SD Negeri Salamrejo. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Kepala UPT SD Negeri Salamrejo beserta Bapak Ibu Dewan Guru yang hari ini memberikan kesempatan pada saya untuk melakukan diseminasi budaya positif di sekolah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada saya selama saya mengikuti program guru penggerak. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman Dewan Guru UPT SD Negeri Salamrejo yang selama ini mendukung saya sepenuhnya dalam mengikuti program guru penggerak angkatan 11 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah. Ini sambil ngobrol santai ya, Bapak Ibu, tentang budaya positif. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu tentang budaya positif? Hal-hal yang baik, ya betul sekali. Di sini untuk memenuhi tugas di modul 1.4, yaitu saya harus menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Pertanyaan pemantik. Nah, kalau kita mengarah ke hal yang positif, tentunya ini berhubungan dengan kesalahan maupun kebenaran, hukuman. Pertanyaan pemantik pertama yaitu setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju? Setuju? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak, betul? Ya. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, betul Bapak Ibu? Iya, karena reward itu ternyata memberikan motivasi anak menjadi lebih berprestasi lagi. Kemudian budaya positif itu apa? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Konsep kunci budaya positif, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, ada segitiga restitusi. Kemudian dasarnya adalah kita mengarah pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bukan tabula rasa. Semua anak terlihat dengan bakatnya masing-masing atau semua anak memiliki keunikan masing-masing. Kemudian budi pekerti, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru ibarat petani, anak ibarat jagung atau tanamannya. Perubahan paradigma.
untuk membangun budaya yang positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, ada genggaman tangan, cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Bapak Ibu, kita sama-sama mengepalkan tangan kita. Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya di kehidupan Anda. Tugas rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Coba Bapak Ibu bermain peran sebentar. Yang sebelahnya membuka kepalan tangan temannya. Nah, teman Anda membujuk, menghardik, atau mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menawari uang Anda agar bersedia membuka kepala tangannya. Setelah melakukan kegiatan tersebut, yang pertama ada pertanyaan, apakah Anda atau teman Anda membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Alasan apa? Karena apa kira-kira Bapak Ibu? Menginginkan sesuatu. Ya. Kemudian yang kedua, apakah Anda atau teman Anda menutup kepala tangan Anda? Membuka tadi ya, menginginkan sesuatu. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Yang A, ya, betul sekali. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa sesuai dengan apa yang diharapkan guru. Perwujudan guru sering memberikan hukuman kepada siswa melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan yang baik atau reward. Kira-kira apakah kita sering melakukan hukuman Bapak Ibu? Kalau saya sering. Kalau Bapak Ibu? Ya, sering juga. Karena apa? Karena kita mendisiplinkan murid. Ternyata setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, bukan cara hukuman yang kita berikan ketika siswa itu melakukan kesalahan, tetapi nanti ada namanya segitiga restitusi. Nanti di belakang akan kita bahas. Perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ya, ilusi guru berarti bayangan kita memang benar, kita harus mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma, stimulus respon teori kontrol. Siapakah yang sesungguhnya memiliki kontrol di sekolah? Guru ataukah murid? Guru, ya betul sekali Bapak Ibu. Disiplin positif sendiri adalah berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, dari kegiatan diseminasi hari ini kita berharap untuk mendisiplinkan murid itu mereka tidak terpaksa. Mereka tidak memenuhi apa yang kita mau, tetapi mereka sadar dari diri mereka untuk melakukan perbuatan yang baik. Disiplin positif sendiri mengandung nilai-nilai yang kita hargai, sifat positif manusia, dan lain sebagainya. Nilai-nilai kebajikan universal. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan.
Jadi anak pun ketika melakukan suatu tindakan yang menurut tata tertib di sekolah kita itu menyimpang, ternyata mereka punya tujuan. Tidak mungkin mereka melakukan suatu perbuatan itu tanpa tujuan. Baik perbuatan yang negatif maupun perbuatan positif, pasti mereka memiliki maksud dan tujuan tertentu. Dan kita sebagai pengontrol harus mengetahui apa motif mereka melakukan perbuatan itu. Kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata kita harus mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Karena apa? Karena kalau kita tidak menyadari kebutuhan dasar itu, kita mungkin akan seenaknya menghukum asalkan anak itu tidak patuh pada tata tertib yang telah dibuat di lembaga kita. Tetapi kita flashback, kita renungkan kebutuhan dasar manusia itu meliputi apa saja. Kebutuhan dasar manusia itu adalah ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama ini tidak tampil. Rasa aman, rasa ingin, kebutuhan dasar seperti makan, minum dan sebagainya. Kebutuhan kasih sayang, kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk saling dihargai dan sebagainya. Nah, ini dicontohkan. Ini ada contoh permisalan namanya Bimo. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak ini. Ini ada kasus pendek. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan sering lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Coba kita identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti yang dijabarkan di atas. Kira-kira Bimo itu melakukan perbuatan seperti itu, motifnya atau tujuannya untuk apa ya Bapak Ibu? Apakah cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan? Kebebasan, iya, boleh, betul. Kebebasan. Kemudian cinta dan kasih sayang juga masuk. Mungkin saja si anak ini di rumah kurang mendapat perhatian dari orang tua. Jadi ketika di sekolah dia menjadi anak yang nakal. Ini sering kali kita temui ya Bapak Ibu ya, benar ya? Jadi ternyata anak-anak yang di rumahnya itu kebutuhan dasarnya akan kasih sayang kurang terpenuhi oleh keluarganya, di sekolah itu cenderung mencari perhatian Bapak Ibu guru. Kadang perhatiannya itu dia dengan melakukan sikap yang nakal. Betul ya? Sikap yang nakal kemudian minta diperhatikan. Sebenarnya mereka itu ternyata minta kasih sayang dari kita. Jadi sebelumnya mungkin saya sendiri juga sebelumnya itu paradigma yang seperti ini kurang begitu berpikir ke arah itu. Kita pokoknya anak nakal kita beri hukuman. Saya sendiri juga seperti itu sebelum mengikuti guru penggerak juga belum menganalisa kebutuhan dasar apa yang ingin dia dapatkan, kenapa dia seperti ini. Ternyata kita telaah perlu kasih sayang di rumahnya belum terpenuhi. Kemudian berikutnya yang Bimo tadi adalah, nah ini biasanya anak yang nakal dan ingin mendapatkan atau kebutuhan dasarnya belum terpenuhi di sekolah itu melakukan hal-hal yang konyol, yang menyebalkan untuk guru. Betul Bapak Ibu? Seperti ini, Bimo responnya, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, kira-kira kalau ada murid yang seperti itu kita malah jengkel. Iya betul ya Bapak Ibu? Sering kali banyak seperti ini, ternyata mereka itu ada kebutuhan dasar yang merasa belum terpenuhi. Nah, ibu kejar aku karena ibu, guru sayang aku. Nah, ternyata di balik anak yang nakal ada hal yang mereka ingin dapatkan dari kita sebagai orang tuanya ketika di sekolah. Kemudian dari sikap Bimo, teori motivasi perilaku. Ternyata anak-anak kita itu berperilaku pasti ada motif atau tujuan tertentu.
Motif itu bisa berasal dari luar atau motivasi eksternal yang berupa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau kita punya peraturan Bapak Ibu, peraturan ini biasanya anak-anak mematuhi, tetapi motifnya mematuhi itu dari luar biar tidak dihukum. Adanya biasanya seperti itu, cuma cari aman biar tidak dihukum. Yang penting saya melakukan tata tertib ini. Kemudian ada juga yang ingin mendapat imbalan. Ada kan murid kita yang biasanya itu mau melakukan kepatuhan demi mencari nama, mencari image yang bagus di depan guru. Betul Bapak Ibu? Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Nah, kemudian motivasi internal. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada siswa agar siswa ini patuhnya itu dari dalam diri mereka, kesadaran yang terbangun dari dalam diri mereka, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi mereka sadar bukan karena terpaksa. Kemudian hukuman, konsekuensi, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu kira-kira apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Lebih mengikat mana? Hukuman, ya betul sekali. Kalau hukuman itu lebih ke arah lebih keras, lebih mendisiplinkan dengan cara memaksa. Tetapi kalau konsekuensi adalah sesuatu yang sudah lahir atau sudah muncul dari diri si murid sendiri, tidak terpaksa, jadi menyadari kesalahan dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. 5 posisi kontrol guru. Nah, ternyata kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Apa saja? Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, yang paling bagus menurut Bapak Ibu posisi yang mana? Teman, ya boleh. Manajer, ya, teman dan manajer ini kalau menurut saya yang paling bagus. Tetapi saya sendiri menyadari dari dulu kita sering sebagai penghukum. Betul apa tidak? Betul. Iya, penghukum. Ternyata itu tidak tepat. Ketika kita menghadapi siswa yang dikatakan nakal atau kurang patuh terhadap tata tertib, itu kita langsung sebagai penghukum. Ternyata salah. Itu tidak menyebabkan mereka jera dan tidak muncul kesadaran dari dalam diri atau motivasi internal yang menyebabkan mereka untuk tidak mengulangi kesalahan lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, 5 posisi kontrol guru, yaitu ada penghukum. Nah, itu kita sering melakukan menghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Ternyata yang sering kita lakukan hanya sebagai penghukum. Betul apa tidak Bapak Ibu? Ya. Ternyata kita itu diharapkan sebagai teman dan juga sebagai manajer. Dengan begitu anak-anak merasa tidak dipaksa atau ditekan untuk melakukan kepatuhan. Penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Nah, ini kita tidak berani sekarang. Paling kita menghukumnya untuk menulis 100 kali, membersihkan kamar mandi. Pembuat merasa bersalah. Apa yang dimaksud pembuat merasa bersalah? Ini kata-kata yang lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini mereka akan menyadari kesalahannya. Tetapi kita sampaikan dengan kalimat yang lebih lembut supaya anak tidak merasa tertekan. Kemudian posisi sebagai teman. Nah, biasanya seringkali kita ini sebagai guru itu langsung menghukum, tetapi yang baik ternyata kita harus memposisikan sebagai teman, mendekati, kemudian mengajaknya berbicara atau curhat
supaya kita tahu permasalahan apa yang menyebabkan murid tersebut melakukan kesalahan. Sebagai pemantau di sini, contohnya peraturannya apa, sanksi atau konsekuensinya apa. Sebagai manajer, ini biasanya juga sering kita lakukan. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini juga bagus Bapak Ibu. Ternyata untuk menghadapi anak-anak kita yang kurang patuh atau melakukan kesalahan, ini kita seyogianya berperan sebagai teman dan juga sebagai manajer. Kasus 1. Nah, ini ada kasus Bapak Ibu sebagai referensi kita. Guru matematika dan balik kelas 8 Ibu Santi sakit, kemudian digantikan oleh Ibu Eni. Kemudian ada Vivi dan Natali ramah sambil mengingatkan mereka untuk fokus pengerjaan. Ternyata ada murid yang ditegur oleh guru pengganti ini tidak mau mengerjakan. Ini bukan guru yang sebenarnya, ini guru pengganti saja, saya tidak mau mengerjakan. Kira-kira apa kemudian Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan kesalahan? Nah, di sini anak yang nakal tadi bernama Vivi dan Natali tetap membela diri. Kemudian apa yang dilakukan selanjutnya? Pak Hasan sebagai kepala sekolah menjadi penengah. Kemudian Vivi dan Natali ditanyai mengapa mereka seperti itu. Apa motivasinya? Kenapa tidak patuh terhadap guru yang saat itu menggantikan guru yang asli berhalangan. Nah, ini ada kasus 2 yang sama. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ingin menyampaikan tentang keyakinan kelas. Kira-kira apa perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Bapak Ibu sudah ada yang punya gambaran? Kalau peraturan, ya, oh iya, betul sekali. Terima kasih Bu Sukma, tepuk tangan. Jawaban Bu Sukma ternyata tepat sekali. Peraturan kelas itu bersifat memaksa, yang membuat hanya guru tanpa diskusi atau musyawarah dengan murid. Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama dengan kesadaran bersama. Betul sekali. Nah, di sini saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas 6 Bapak Ibu. Kemudian ada peraturan-peraturan. Nah, di dalam keyakinan kelas kita mengusung nilai-nilai kebajikan. Keyakinan kelas disampaikan dengan bahasa yang lebih positif. Misalnya, kalau peraturan itu ada buanglah sampah pada tempatnya. Ini seperti memaksa, betul? Nah, tapi kalau keyakinan kelas biasanya bahasanya lebih halus. Cintailah kebersihan. Ya, itu berarti tidak merasa tertekan, tidak merasa terpaksa. Dan itu dibuat bersama-sama. Dan saya sudah melakukannya dengan murid kelas 6 Bapak Ibu. Kemudian dengan keyakinan kelas, nah ini adalah waktu pekan yang lalu saya sudah membuat keyakinan kelas, mempraktikkan di kelas 6 sepakat dengan anak-anak. Kemudian saya tempel keyakinan kelasnya di sebelah sana Bapak Ibu. Itu sudah kami lakukan dan saya berharap Bapak Ibu juga melakukan di kelas masing-masing nantinya. Jadi anak-anak merasa tidak terpaksa dengan tata tertib yang tertulis itu, tetapi disepakati bersama. Sekali lagi dengan menggunakan kalimat yang lebih positif atau lebih halus. Nah, ketika membuat keyakinan kelas, saya meminta masukan dari para murid. Kemudian murid saya minta untuk memberikan pendapatnya atau curah pendapat. Kemudian anak-anak saya suruh menuliskan di sticky note Bapak Ibu. Itu coba kalian tuangkan peraturan apa atau keyakinan apa yang ingin kita sepakati di kelas kita. Mereka menuliskan dan saya ubah bersama-sama murid menjadi kalimat yang lebih positif. Selanjutnya ditandatangani dan ditempel. Nah, dengan keyakinan kelas, anak-anak itu bisa
sadar. Nah, sadar dengan tidak terpaksa, jadi patuh tanpa dipaksa. Itulah keyakinan kelas dan tujuannya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas di kelas 6 yang sudah saya buat bersama anak-anak itu ada 5 poin. 1, cintai kebersihan. Ini tadinya anak-anak menulis buanglah sampah pada tempatnya. Tetapi kalau sudah diubah menjadi kalimat lebih positif, anak-anak membaca itu tidak merasa tertekan. Kalau bahasa Jawanya lebih sungkan dengan kalimat yang lebih positif. Betul Bapak Ibu? Kemudian anak-anak juga menuliskan jangan membuli teman. Nah, kata jangan itu kan melarang. Kita ubah menjadi kalimat positif, hormati guru, sayangi teman. Kemudian ada yang menuliskan begini, memakai pakaian yang rapi, tidak boleh bersepatu di dalam kelas. Itu kami ubah, utamakan kesopanan. Kemudian mengerjakan PR-nya tidak boleh di rumah, tidak boleh di sekolah. Itu diganti dengan kalimat yang lebih positif, utamakan bertanggung jawab pada tugas. Nah, berikutnya kalau tadi kita sudah membahas tentang keyakinan kelas, ada segitiga restitusi. Apakah segitiga restitusi? Itu adalah cara mendisiplinkan murid Bapak Ibu. Jadi adalah cara gimana kita menghadapi murid yang melakukan kesalahan. Kemudian biar si anak tidak mengulangi kesalahan, kita menggunakan cara yang namanya segitiga restitusi. Apa saja? Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini pertama-tama kita menelaah dulu apakah benar kamu tadi begini, itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian nilai-nilai menanyakan keyakinan, apakah kamu ingin tetap seperti itu. Jadi kita itu sebagai manajer, sebagai teman dalam menghadapi anak yang tidak patuh, anak yang melakukan kesalahan, kita terapkan menggunakan segitiga restitusi. Tidak langsung kita hukum, tetapi kita giring atau kita tuntun mereka untuk menyadari kesalahan mereka, menanyakan, kemudian konsekuensinya apa, solusinya apa, biar mereka berpikir sendiri. Dengan begitu mereka akan patuh dari dalam diri. Jadi kesadaran akan muncul dari motivasi internal mereka. Menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa. Seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Tetapi hari ini guru tidak mau fokus pada kesalahan kamu. Itu contohnya, menstabilkan identitas. Kita dekati mereka dengan kalimat-kalimat yang lebih positif. Ini justru akan membangun kesadaran mereka untuk tidak mengulangi kesalahan lagi. Kemudian validasi tindakan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini kita tanya faktornya apa. Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa? Coba kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Nah, kira-kira tadi sikapmu seperti itu apakah sesuai? Biar mereka menjawab sendiri. Oh iya Bu, saya salah. Jangan sampai kita sebagai guru langsung memvonis kamu salah. Ini ternyata kurang diperbolehkan Bapak Ibu. Jadi biar mereka yang mengaku kesalahan mereka sendiri. Nah, di sini saya pernah melakukan praktek segitiga restitusi Bapak Ibu. Saya ceritakan saja ya. Di sini waktu itu murid saya bernama Asna itu datang ke sekolah terlambat. Kemudian saya tidak langsung menghukum. Saya merubah paradigma saya yang dulu. Itu saya persilakan untuk bergabung dengan teman-teman mengikuti pelajaran. Nanti jam istirahat silakan menemui saya di kantor. Kemudian di kantor saya menerapkan segitiga restitusi. Saya tanya kepada anaknya, Asna tahu kenapa Bu Yuyun panggil ke kantor? Tidak tahu Bu. Asna tadi berangkat jam berapa?
jam berapa Asna? Jam 7. Jadi saya cuma bilang saya terlambat Bu, saya salah. Nah, di situ berarti anak ini dengan sadar menyadari kesalahannya. Betul Bapak Ibu? Kita cuma mengiring dengan kalimat yang lebih positif. Kemudian saya terus berkata seperti ini Bapak Ibu. Kali ini Bu Guru tidak mau fokus pada kesalahan kamu. Bu Guru juga manusia biasa yang sering juga melakukan kesalahan. Di sini mari kita cari solusinya. Kira-kira kalau boleh tahu, Asna kenapa datang terlambat hari ini? Nah, itu adalah contoh segitiga restitusi untuk memvalidasi tindakan. Kita perlu tahu faktornya apa. Ternyata anak tersebut menonton TV kemalaman. Kalau begitu kira-kira solusinya apa biar tidak seperti ini lagi? Itu saya ajak dia berpikir ulang. Terus anaknya menjawab, saya harus tidur lebih awal, tidak boleh nonton TV larut malam Bu. Kemudian ada lagi pasang alarm Bu. Iya betul sekali. Nah, jadi dari kasus itu kita menggiring murid agar menyadari kesalahan, agar tidak mengulangi kesalahan tanpa kita berperan sebagai penghukum. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi mulai saat ini mungkin kita bisa menerapkan segitiga restitusi agar anak itu lebih patuh, dan kepatuhan mereka itu muncul dari dalam diri mereka, kesadaran yang muncul dari motivasi internal mereka, tanpa kita paksa untuk patuh, tanpa tertekan, tanpa motif yang hanya menuruti kemauan kita. Itu tidak akan lama mereka akan mengulangi lagi. Tetapi jika kita melakukan segitiga restitusi ketika menghadapi kasus di sekolah, maka anak itu akan muncul dalam dirinya kesadaran, dan itu akan selamanya awet untuk tidak mengulangi. Jadi begitu tentang segitiga restitusi. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Ya, jadi saya ulangi hari ini apa yang saya paparkan tadi. Yang pertama tentang disiplin positif. Kebiasaan positif kita itu berperan bukan menuntut tapi menuntun. Anak ini memiliki keunikan masing-masing, bakat masing-masing. Jika anak nakal biasanya nggak bisa dalam segi akademik, pasti dia punya kelebihan di sisi lain, misalnya olahraga, seni, dan lain sebagainya. Kemudian tadi kita membahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Jika peraturan itu memaksa dan hanya dibuat oleh guru, kalau keyakinan kelas dibuat bersama dengan kalimat yang lebih positif. Kemudian segitiga restitusi. Ketika kita sebagai guru menghadapi kasus di sekolah, kita jangan langsung berperan sebagai penghukum, tetapi seyogianya kita berperan sebagai teman atau manajer. Kita menerapkan segitiga tadi supaya anak menyadari kesalahannya, bukan kita menjudge atau memvonis dia kamu salah. Jangan. Maka dari itu mulai hari ini mari kita rubah paradigma kita yang mungkin kurang tepat di masa lalu. Jadi anak itu akan patuh dengan sendirinya, patuh selamanya dari dalam diri mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam diseminasi budaya positif di sekolah kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu juga menerapkan apa yang saya sampaikan tadi di kelas penjenengan masing-masing. Terima kasih banyak. Saya minta maaf jika dalam penyampaian diseminasi tadi ada kata-kata yang kurang berkenan atau kesalahan dan kekhilafan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.